Assalamualaikum teman-teman. Pernah nggak sih kamu merasa hidup gitu-gitu aja dan pengen lebih bermakna? Atau mungkin kamu lagi cari cara simpel buat nambah pahala setiap hari? Nah, video ini pas banget buat kamu. Karena hari ini kita akan bahas 15 sunnah super mudah yang bisa langsung kamu praktekin setiap hari. Gak pakai ribet, gak pakai lama, tapi pahalanya Masya Allah, luar biasa. Siap untuk upgrade hidupmu jadi lebih berkah? Yuk, kita mulai. Pertama, yang paling dasar tapi sering terlupa, membaca bismillah. Setiap kali mau mulai aktivitas, entah itu makan, minum, kerja, atau belajar, awali dengan bismillah. Dengan begitu, setiap kegiatan kita jadi bernilai ibadah dan insya Allah dilindungi dari keburukan. Simpel kan? Sunnah kedua, tersenyum. Betul, senyum itu sedekah, gak perlu modal, tapi dampaknya besar. Dengan senyum, kamu bisa bikin hari orang lain lebih ceria, dan kamu sendiri pun dapat pahala. Coba deh, besok pas ketemu orang, kasih senyum termanismu. Ketiga, sunnah saat bangun tidur. Begitu buka mata, jangan langsung scroll HP ya. Usap wajahmu dengan tangan, lalu baca doanya. Alhamdulillahilazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Ini cara keren buat memulai hari dengan rasa syukur. Lanjut ke nomor 4. Makan dan minum pakai tangan kanan. Ini adalah adab dasar yang diajarkan Rasulullah. Setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jadi, dengan membiasakan pakai tangan kanan, kita menjauhkan diri dari kebiasaan setan dan mengikuti teladan Nabi. Setelah selesai makan, jangan lupa sunnah kelima, baca Alhamdulillah, mengucap syukur atas rezeki yang Allah berikan. Ini cara kita mengakui bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Dengan bersyukur, insya Allah nikmat kita akan ditambah. Sunnah keenam, tidur miring ke kanan. Posisi tidur ini dianjurkan oleh Rasulullah dan ternyata juga baik untuk kesehatan. Loh, terutama bagus untuk jantung. Jadi, selain dapat pahala, badan juga jadi lebih sehat. Ketujuh, masuk ke suatu tempat, misalnya masjid atau rumah, dahulukan kaki kanan. Pas keluar, dahulukan kaki kiri. Ini adab sederhana yang menunjukkan kita memprioritaskan kebaikan. Kanan untuk hal-hal baik, kiri untuk sebaliknya. Nomor 8, ini penting banget, jaga sholat tepat waktu. Begitu azan berkumandang, usahakan langsung siap-siap sholat. Sholat di awal waktu itu, amalan yang paling dicintai Allah setelah beriman kepadanya. Jadikan sholat sebagai prioritas utama kita ya. Sunnah ke-9, memakai siwak atau sikat gigi. Menjaga kebersihan mulut itu bagian dari iman. Rasulullah sangat menganjurkan bersiwak, terutama sebelum sholat dan sebelum tidur. Mulut bersih, ibadah pun jadi lebih nyaman dan percaya diri. 10. Sebelum tidur, baca doa dan ayat kursi. Ini adalah benteng kita dari gangguan jin dan setan selama kita tidur. Dengan membaca doa dan ayat kursi, kita menyerahkan perlindungan diri kita sepenuhnya kepada Allah hingga kita bangun lagi. Sunnah ke-11, berpakaian sopan dan rapi. Penampilan kita mencerminkan kepribadian kita sebagai seorang muslim. Berpakaian rapi, bersih, dan menutup aurat itu bukan cuma soal fashion, tapi juga bagian dari syariat
dan cara kita menghormati diri sendiri. Ke-12, menjenguk orang sakit. Ini adalah hak sesama muslim. Saat kita menjenguk saudara kita yang sakit, kita mendoakannya, memberinya semangat, dan perbuatan ini didoakan oleh ribuan malaikat. Pahala yang luar biasa dari perbuatan yang mulia. Lanjut ke nomor 13. Menyingkirkan gangguan di jalan. Lihat ada duri, paku, atau batu di jalan. Ambil dan buang ke tempat yang aman. Perbuatan sekecil ini bisa menyelamatkan orang lain dari celaka dan diganjar pahala sedekah. Iman itu ada banyak cabangnya, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ke-14, bicaralah yang baik atau diam. Lisan kita ini bisa jadi sumber pahala terbesar, tapi juga bisa jadi sumber dosa terbesar. Jadi, kalau mau bicara, pastikan itu hal yang baik dan bermanfaat. Kalau tidak, lebih baik diam. Ini cara jitu menjaga diri dari gibah, fitnah, dan perkataan sia. Dan yang terakhir, sunnah ke-15, perbanyak baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan bersolawat, kita menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah, dan insya Allah akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Gimana, teman-teman? Gampang banget kan buat diamalkan? Cuma butuh niat dan konsistensi aja. Yuk, kita sama-sama berusaha mengamalkan sunnah-sunnah ini dalam kehidupan sehari-hari. Biar hidup kita makin berkah, bermakna, dan tentunya panen pahala. Nah, dari 15 sunnah tadi, sunnah mana nih yang paling ingin kamu biasakan mulai hari ini? Coba tulis di kolom komentar ya, kita saling menyemangati. Jangan lupa like video ini, kalau kamu merasa bermanfaat, share ke teman-temanmu, biar pahalanya jadi amal jariyah, dan subscribe channel ini untuk konten-konten Islami inspiratif lainnya. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.